Yang mendesain itu seorang arsitek dari Belanda, namanya Thomas Karsten. Selamat siang semuanya, ketemu lagi dengan Vivi Shimizu di my channel Vivi Shimizu Traveler. Ini saya sekarang berada di Gedung Kesenian Sobokarti di daerah Semarang, tepatnya di Jalan Dr. Cipto. Bisa dilihat nih, gedungnya ini adalah gedung kuno, dibangun di 1926 oleh arsitek Belanda. Nah, nanti kita bisa lihat ada apa di sini. Keantikan gedung ini bisa dilihat banget ya, ini bagus banget. Apalagi di sini jadi tempat belajar nari ya, nari klasik tradisional, dan masih ramai peminatnya untuk belajar nari tradisional. Ternyata nggak kalah saingan dengan K-pop. Masih banyak yang seneng tari tradisional. Yuk kita lihat, yuk kita jelajahi ada apa di dalam. Narasumber kita, Pak Toto Pamungkas. Yo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kenalin, saya Vivi Shimizu. Saya Toto Pamungkas. Pak Toto, ini kita mau tanya-tanya nih. Saya mau tanya-tanya tentang gedung Sono. Ya. Itu kira-kira gimana sejarahnya, Pak? Gedung ini luar biasa ya. Jadi dulu yang namanya perkumpulan kesenian Sobokarti tahun 1920 itu memang belum punya gedung. Jadi seniman-seniman Semarang itu berkumpul, berlatih bareng itu ya di tempat-tempat pindah-pindah. Oh gitu ya. Suatu saat ada ide untuk mengajukan dibuatkan gedung, mengajukannya kepada pemerintah Kota Semarang ya, itu Bupati Semarang. Terus akhirnya disepakati akan dibuatkan gedung kesenian yang mungkin pada zaman dulu sudah representatif ya. 9 tahun setelah itu, tahun 1929 dibuatlah gedung seperti ini yang bentuknya mirip dengan Keraton Mangkunegaran Surakarta. Oh gitu ya. Dan gedung ini yang merencanakan, yang membuat, yang mendesain itu seorang arsitek dari Belanda, namanya Thomas Karsten. Thomas Karsten. Ya. Di Semarang ada beberapa bangunan-bangunan yang menjadi peninggalan Thomas Karsten, seperti Pasar Johar. Oh, Pasar Johar itu? Iya, Thomas Karsten itu. Thomas Karsten juga ya? Ini bangunannya pasti antik, dan biasanya Thomas Karsten itu kalau membuat gedung itu biasanya ini udaranya ini akan bisa masuk ke luasa. Dia ada beberapa kisi-kisi supaya udaranya bisa masuk semua. Jadi Johar juga begitu, bentuknya juga gitu. Ada kisi-kisi udara bisa masuk ke ruangan ini. Berarti tahun berapa ini, Pak? Ini diserahkan ke pengelolanya oleh Perkumpulan Kesenian Sobokarti tahun 1929. 1929. Wah, Sahabat traveler, lama banget ya berarti. Mbah belum lahir. Belum lahir. Nah, berarti ini masih asli, Pak? Belum ada renovasi sama sekali ya? Ini cuma satu renovasinya, cuma di lantai aja. Oh, lantai ya? Ya. Kalau ini saka-sakanya ini Semuanya masih asli. Oh. Itu
kayu asli, Jati ya? jati asli. Kan ada yang soko yang ternyata itu cor-coran, terus dilapisi oleh kayu, lebih murah kan. Ini asli semuanya ini, masih asli. Ada perubahan lagi, satu lagi, gentengnya. Itu dulu gentengnya genteng sirap. Oh ya, genteng dulu banget ya? Sirap itu terbuat dari kayu juga, kayu besi. Jadi Terus ini sirap itu kalau musim kemarau dia akan mengeluarkan minyak gitu kan. Tapi kalau pas musim penghujan dia akan merapat, jadi nggak bocor gitu. Tapi karena sudah dimakan usia, sudah sekian puluh tahun, akhirnya dicarikan genteng sirap yang baru, dipasang begitu, tapi hasilnya nggak memuaskan, masih suka bocor. Akhirnya terus disepakati diganti genteng ini, genteng yang baru ini. Baru ini, berarti gentengnya baru sama lantai ya? Iya. Nah, walaupun baru tapi sudah lama juga sih, sudah 10 tahun lebih lah. Sama lantai ini. Jadi bisa dilihat ya, sahabat traveler, ini semuanya masih asli kecuali gentengnya sama lantai. Nanti bisa kita lihat satu-satu. Soalnya ini apa ya, untuk kebutuhan ya, karena kalau sirap itu berkali-kali bocor terus. Akhirnya disepakati ya genteng lah dibuatkan. Terus akhirnya gedung ini tetap jadi tempat kesenian ya, dari dulu sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Jadi tidak untuk kegiatan lain kecuali berkesenian. Keren-keren. Dan ini salah satu cagar budaya yang berada di Kota Semarang, di bawah naungan SPSP, Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala. Oh gitu ya. Yang pusatnya di Yogyakarta. Jadi ini udah termasuk gedung cagar budaya, guys. Udah nggak bisa. Wah, pokoknya sip deh. Nanti bisa kita lihat sekeliling ke depannya ya, Pak ya. Wah, luar biasa. Di keliling-keliling kita bisa lihat. Nah, terus ini lantai berapa, Pak? Kayaknya ada di atas ada lagi, enggak? Ini satu lantai. Oh, satu lantai aja. Ini joglo yang menyerupai bangunan keraton, jadi kita nggak buat dua lantai, satu lantai. Satu lantai Cuman ini aja. kan, jadi ini dibuat serbaguna ya, dia tempat untuk latihan, juga dulu itu juga tempat untuk pertunjukan. Oh gitu. Di dalamnya ini? Di sini. Di sini. Settingnya itu seperti setting teater timur timur tengah ya. Jadi modelnya ini penonton tapal muda. Di sana kalau dilihat lantai yang di sebelah kiri kanan itu bahasa Jawanya unda-undaan ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Trap gitu ya? Bertingkat gitu kan. Bertingkat. Jadi makin ke belakang makin tinggi. Terus ada juga balkon yang memutar juga, balkon begini. Ini dulu balkon semuanya, ini untuk penonton yang berada di balkon ada dulu. Terus VIP-nya itu di tengah persis ini. Ya, itu VIP-nya di situ. Oh di situ VIP ya? Terus di depan itu ada ruang yang di tingkat 2 itu tempat untuk lighting. Lampu. Lighting sama mungkin kalau zaman dulu ada kamera mungkin untuk mengambil rekamannya itu dari sana. Ya. Terus kalau kita melihat ke depan, itu ada ruang kecil-kecil, itu adalah loket untuk tiket box. Oh, pembayaran tiket. Iya, ada di situ. Nanti kita lihat ya. Yeah. Masih aktif nggak Pak ini? Maksudnya? Kalau sementara ini hanya untuk latihan ya? Kesenian, tidak untuk pertunjukan. Wah, keren guys, benar. Memang masih kuno sekali ya, ini masih ada bagian-bagian kursi-kursinya gimana nih Pak? Memang ini kursi asli, kayu semuanya asli. Dia cuma tinggal segitu. Yang asli itu. Dari sekian puluh tahun, nggak mungkin lama. Banyak banyak yang rusak sih. Saya boleh berkeliling ya? Oh, silakan. Untuk ini kayaknya asik banget untuk ngeliatin gedung-gedung kuno kayak gini yang bersejarah. Dan dulu Mbak Vivi, dulu itu
pada masa jayanya itu seniman-seniman Semarang tidak dianggap seniman yang hebat kalau belum pentas di gedung Sopokarti. Oh, gitu ya. Nah, pada jayanya gitu. Ya. Karena itu zaman dulu kan dianggap megah, mewah. Berarti penari zaman dulu banyak juga ya, berarti. Sangat banyak. Kadang juga kita mendatangkan penari dari Solo untuk kolaborasi dengan penari Semarang. Kalau zaman sekarang gimana Pak? Masih banyak penarinya atau sudah mulai surut ya? Masih banyak, Mbak. Masih banyak ya. Berarti masih banyak penggemar kesenian. Sangat. Jadi tradisional ya. Setelah adanya media sosial, itu ternyata justru mengangkat ini animo masyarakat untuk berkesenian. Jadi Sanggar Sopokarti ini makin lama makin banyak anggotanya. Mereka mendaftar dari usia dini, usia prasekolah sampai usia tak terhingga. Gak apa-apa, itu suatu yang bagus untuk melestarikan budaya ya, apalagi budaya Indonesia itu kan memang luar biasa ya. Kita sesuaikan dengan zamannya. Kalau zamannya udah kayak gini ya udah ikutin aja. Iya. Nah, semoga melalui channel Vivi Simiju ini juga bisa menambah orang untuk minat untuk belajar nari ya Pak ya di sini ya. Sebaiknya kalau teman-teman dari luar kota yang datang ke Semarang, sebaiknya Raketang Sedelo mampir sih. Mampir ke Sopokarti. Raketang Sedelo mampir ke Sopokarti. Ya. Lihat bangunannya, lihat kegiatannya. Wah, benar luar biasa. Oke, ya sekarang kita keliling untuk ngelihat seluruh bangunan ini ada apa. Yuk, makasih ya Pak. Monggo. Kita keliling. Ya ini juga gitu. Ini binatang rekaan. Jadi ada 3 yang mengilhami. Yang pertama, badannya itu kayak kambing. Oh, ini badannya kambing. Kepalanya? Naga. Nah, ini ada kayak siapa? Karena Semarang itu didalami dari tiga budaya, Jawa, China, sama Arab, Islam. Kalau bangunannya ada yang Belanda juga. Jadi ini kepalanya mungkin mewakili dari Cina ya, naga. Ini badannya Jawa, mungkin apa ini namanya? Katanya itu yang dari Jadi Semarang mengenal ada tiga budaya China, Islam dan Arab. Jadi saya baru tahu Pak, soalnya saya juga bukan orang asli Semarang kan pendatang. Ya, jadi tariannya pun ya kan ada unsur tiga budaya itu. Tari Semarangannya itu juga ada 3 unsur itu. Nah, gerakannya mungkin, kostumnya, terus aksesorinya itu ada China-nya, ya, terus ada Arabnya gitu, ada Jawa. Sudah tahu apa? Baru tahu ini. Ya, sama-sama ya, kita juga nggak ngerti. Karena sih Pak, kita keliling dulu ya. Kita udah mulainya masih asli. Nah, ini gamelan baru dikit-dikit kita mulai. Kalau yang asli udah nggak ada. Ini lihat dulu dong, ini masih asli. Kita ambil yang ini yang lebih dekat. Yang lebih dekat ini. Lampunya asli Pak. Oh, ini enggak. Ini lampu. Nah, ini. Ini yang paling unik lagi bangunan jalan Sopokarti ini. Kalau dulu ada, jadi dulu itu kalau teman-teman ada yang latihan nggak pulang tidur di sini, itu kadang-kadang ada juga yang digoda. Seperti gamelan itu dulu tuh kadang malam-malam itu berdiri. Ya, ada di depan satu ruangan itu ada yang ngibus itu. Tapi dalam perkembangan zaman semakin modern, semakin terang, semakin hingar-bingar, mungkin tak sendiri dulu. Lama-lama yang pergi sendiri. Karena udah banyak orang manusia juga. Iya. Kan? Dan kita nggak pelihara mereka. Iya. Karena kan ada orang yang memelihara mereka, dikasih sesajen dan segala macam, akhirnya dia udah di situ. Kalau kita biarkan, mereka akan
Nah, kita selamatkan ya bangunannya budaya. Ya, kita fokus ke bangunan budaya bukan ke bisnisnya ya. Ini ada uniknya juga. Jadi bangunan Thomas Carsten ini luar biasa Pak. Setiap soko yang menjadi tonggak ini semuanya yang berhubungan dengan ini namanya apa? Pompa apa ini? Ini selalu dilambari dengan lempengan timah hitam. Ini ada timah hitamnya, ada ini agak ekstrim. Ada yang paling levelnya juga. Jadi ini nggak menyentuh langsung dengan apa ini namanya itu bangunan yang di bawah ini. Dasarnya. Nah, tujuannya apa? Supaya air nggak naik ke atas. Jika soko ini akan kuat sampai bertahun-tahun, karena tidak ada unsur air yang akan merebus ke atas. Semua yang berhubungan dengan ini yang di luar dulu gitu, semua dipatri dengan lempengan timah hitam. Ini jadi pertanyaan saya tuh, dia ngambil kayunya di mana Nah, itu? gitu. Ya, ngambil kayunya itu di Kalau mana? zaman dulu sekitar tahun 1900-an mungkin tidak begitu sulit. Banyak masih ya. Iya. Bisa juga dari Kalimantan, bisa juga dari seperti di Keraton Surakarta itu dia ada hutan namanya hutan Solo. Makanya di sana disebut kota Solo itu karena ada hutan namanya hutan Solo itu hutan jati. Nah, jatinya ini yang dipakai untuk membangun Keraton Surakarta. Mungkin juga begitu juga Indah itu. Biasa ini Ini ada kuat banget ya. banget. Dan semuanya hutan ini kan semua pasak semuanya. Nggak goyah sedikit pun. Cuma ini soal sedikitnya aja. Ini nggak mundur dikit. Mungkin karena usia ya. Tapi kalau banjir gimana Pak? Nah itu. Di sini yang kita kalah itu dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi kiri kanan kita itu makin lama kan makin naik tanahnya itu tanah. Nah, kalau ini kan nggak bisa dinaikkan. Artinya itu kesannya seperti terpendam ke bawah. Mungkin lebih dari 6%. Nah kalau hujan deras itu tembus dari dalam. Dari lantai ini? Iya. Padahal ini sudah dicoba untuk kita ganti lantainya, ya tetap kalah juga dengan air. Di bawah seperti ini karena dulu rebus, mungkin lantai yang lama nggak kuat kan, kita buat seperti ini. Tapi ya ngomong soal bahan ini boleh jalan terus. Manusia yang kalah. Iya, makanya. Sayang. Sampai sekarang kita masih kendalanya ini terbesar air. Mudah-mudahan ada solusinya ya Pak ya. Ya, karena ini kalau diuruk tinggi ini nggak boleh, karena kita nggak boleh merubah Iya, cagar bentuk. budaya sama. Ini ruang belakang itu untuk ruang kesehatan, untuk ruang hias. Yang ini dari luar. Yang ini balkon. Ini balkon. Oh, yang buat itu. Betul yang jalan juga. Balkon. Kalau di sini jadi tempat gamelan, Nah, kalau di sana kalau bentuk lantainya sama dengan di sebelah, sama persis. sama persis. Bertingkat-tingkat begitu. Untuk penonton ya Pak. Ya, yang itu yang paling belakang. Nah, terus ini balkonnya. Silakan Bapak Nari. Bagus ya. Nah, ini berarti penontonnya banyak ini. Iya, penuhan nggak banyak. Nah, belum ini. Dulu di sini ada kursi yang agak tinggi, jadi yang depan agak rendah, yang Oh, yang belakang agak tinggi. gitu ya. Terus makanya ini nggak ditutup karena ini supaya ventilasinya, udaranya nggak masuk. Jadi dulu sudah dibikin begitu, karena dulu kan nggak ada kipas angin juga. Iya, betul. Sudah dibikin ventilasinya. Ya, apa? Gunung-gunung ini. Ya, asal nggak jatuh tangan orang-orang. Nah ini yang Thomas Carsten yang insinyurnya ini ya Pak? Ada tiga ya, sisi kiri, tengah, dan sisi kanan. Nah, kalau yang beli loket di sini, nanti langsung masuknya ke pintu ini. Berarti yang nonton di balkon loketnya di sini, ya kan? Di sini ambil tiket di sini, masuknya ke pintu sebelah sini langsung ke balkon. Nah, kalau yang balkon sisi timur, yang loket timur. Nah, loket yang tengah ini untuk yang nonton di bawah ini, tengah ini.
Jadi zaman dulu udah begitu ya, udah pisah-pisah begitu supaya nggak berebut. Udah diatur gitu. Ya dia mau beli loket. Ada yang beli loket. Sudah selesai explore kita di Gedung Kesenian Sobokarsi. Tadi kita udah ketemu narasumber kita Pak Toto dan sudah banyak cerita yang dibagikan oleh beliau. Oke, don't forget to watch, like, and subscribe my channel Vivi Shimizu Traveler. Bye bye.